Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fisika, saya Purwani Handayani akan melanjutkan pembahasan tentang teori kinetik gas. Perhatikan, ini ada sebuah partikel gas ada di dalam wadah berupa kubus yang bisa kita proyeksikan terhadap sumbu X, Y, dan Z. Jika ada partikel ini bermasa M0 atau M itu adalah massa partikel, kemudian partikel ini bergerak searah sumbu X dengan kecepatan Vx, kemudian setelah memantul ke dinding, ya, karena sifatnya dia bisa memantul elastis sempurna tumpukannya, maka dia akan memantul dengan kecepatannya menjadi min Vx. Nah, kita tahu kan rumus momentum, P sama dengan M kali V. Sehingga perubahan momentum yang dialami oleh partikel ini adalah P2 min P1, yaitu sebesar mVx dikurangi dengan M min Vx. Sehingga kita peroleh 2mVx. Ini adalah perubahan momentumnya. Nah, dalam selang waktu delta T, partikel ini, karena dia menempuh sana ya, kemudian ke sana lagi, anggaplah ini rusuknya adalah L, maka karena dia bolak-balik dalam selang waktu T, dia bisa menempuh jarak 2L dengan kecepatan Vx. Sehingga dari situ nanti kita akan bisa menggabungkan bahwa I adalah perubahan momentum atau impuls ya. Nah, kaitannya dengan gaya, maka impuls adalah F kali delta T. Ini adalah tetap delta P. Sehingga F di sini bisa kita dapati delta P per delta T. Delta P-nya itu sama dengan 2m Vx per delta T-nya adalah 2L per Vx. Sehingga ini Vx-nya naik, angka 2-nya bisa dicoret, kita peroleh mVx kuadrat per L. Ini adalah gayanya. Sedangkan kita punya persamaan tekanan. Tekanan itu sama dengan F per A. Kemudian F-nya sendiri mVx kuadrat per L per A itu bisa kita uraikan menjadi L kuadrat. Saya lanjutkan di sini sehingga kita peroleh tekanan sama dengan mVx kuadrat per L pangkat 3. Ini kita dapatkan di sini M Vx kuadrat per L pangkat 3 ini bisa kita gantikan dengan volume. Nah, ini bisa kita peroleh persamaan tekanan. Itu P-nya ini adalah tekanan, kemudian V-nya adalah volume. Ini V besar berarti volume ya. Kemudian yang ini adalah kecepatan. Jadi satu partikel ini memiliki tekanan mVx kuadrat per V. Selanjutnya perhatikan ini, di dalam wadah tertutup ini, jika ada banyak partikel atau n partikel, maka kelajuan dari masing-masing partikel ini mungkin tidak sama ya. Nah, jadi kita bisa memperoleh
kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata itu misalkan kita tinjau terhadap sumbu X saja, maka Vx rata-ratanya itu bisa terdiri dari Vx1 kuadrat ditambah Vx2 kuadrat ditambah Vx3 kuadrat dan seterusnya dibagi dengan jumlah partikel yang ada. Nah, sehingga bisa kita peroleh Vx kuadratnya sama dengan Vx kuadrat ini dikalikan dengan jumlah partikel. Sehingga tadi pada persamaan sebelumnya kita kan punya persamaan tekanan ya. Karena ini ada n partikel, maka bisa kita kalikan di sini. Dikalikan n partikel. Kalau hanya satu partikel saja kan ini. Nah, ada n partikel. Nah, karena kita tadi punya geraknya terhadap sumbu X, Y, dan Z. Nah, geraknya ini kan sama ya. Sehingga Vx kuadrat rata-rata itu akan sama dengan Vy kuadrat rata-rata sama dengan Vz kuadrat rata-rata. Nah, sehingga untuk V rata-rata kuadratnya bisa kita peroleh dari Vx rata-rata kuadrat ditambah Vy rata-rata kuadrat ditambah Vz rata-rata kuadrat. Kalau ini besarnya sama, maka bisa kita tuliskan menjadi 3 Vx rata-rata kuadrat. Atau bisa kita tuliskan Vx rata-rata kuadratnya sama dengan 1/3 V rata-rata kuadrat. Sehingga dari persamaan P ini tadi bisa kita tuliskan ulang menjadi P sama dengan 1/3 M kali V rata-rata kuadrat kali jumlah partikelnya dibagi dengan volume. Ya, dengan B adalah tekanan, ini adalah volume. Saya kalau menuliskan kecepatan seperti ini ya, V-nya ada kelundiknya, kemudian ini adalah jumlah partikel. Oke, kita lanjutkan. Energi kinetik gas ideal. Jadi, dari persamaan gas ideal, kita kan punya PV sama dengan N kali K kali T. Sehingga dari persamaan sebelum slide ini ya, ada 1/3 MV kuadrat N. Sehingga bisa kita tuliskan ulang N KT sama dengan 1/3 MV kuadrat rata-rata N. N-nya bisa kita coret sehingga KT sama dengan 1/3 MV rata-rata kuadrat. Nah, kita ingat ya bahwa rumus energi kinetik itu sama dengan setengah MV kuadrat. Kalau ini rata-rata, maka ini juga rata-rata. Ini bisa kita kalikan 2/2 ya. Sehingga kita peroleh ininya nanti akan menjadi setengah MV kuadrat, sehingga KT itu sama dengan 2/3 kali EK rata-rata, atau EK rata-ratanya sama dengan 3/2 KT.
Ini adalah persamaan energi kinetik rata-rata. Jadi masing-masing partikel memiliki energi kinetik 3/2 kT. Dengan K, ini ada konstanta Boltzmann 1,38 kali 10⁻⁻23 Joule per Kelvin. R-nya kita bisa pakai 8,314 Joule per mol Kelvin, atau kalau pakai 8314 itu Joule per kilomol Kelvin, atau bisa juga 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. Kita lanjutkan kecepatan efektif gas ideal adalah akar dari kuadrat kecepatan rata-rata. Kecepatan efektif ini kita beri simbol VRMS sama dengan akar, kurang jelas ya tulisannya. V rata-rata kuadrat, atau sama dengan V rata-rata. EK itu nilai energi kinetik rata-rata, itu sama dengan setengah MV rata-rata kuadrat. Yang besarnya EK tadi 3/2 kT ya. Ini sama dengan setengah MV kuadrat, atau sama dengan setengah MV RMS 3/2 kT. Ini duanya coret, sehingga VRMS nya ini kuadrat sama dengan akar 3 kT per M. Nah, ini adalah persamaan kecepatan efektif rata-rata. Dengan K tadi konstanta Boltzmann, T-nya suhu ya, sedangkan M-nya adalah massa. Selanjutnya ada teorema ekipartisi dan derajat kebebasan. Perhatikan ini. Jadi ketika partikel bergerak, maka dia bisa mengalami 3 gerak sekaligus. Ada translasi, geraknya acak ke sembarang arah, rotasi itu muter, sedangkan vibrasi itu bergetar. Nah, di sini tadi kan kita sudah belajar energi rata-rata dari masing-masing partikel yang ada di sebuah wadah ya. Energi kinetik rata-ratanya itu masing-masing partikel memiliki setengah kT. Nah, ini dikalikan dengan derajat kebebasan. Maksudnya derajat kebebasan bagaimana? Jadi nanti perlakuan atau kelakuannya pada partikel itu bisa berbeda-beda. Dia bisa bergerak translasi saja, ditambah rotasi juga bisa, atau vibrasi. Nah, masing-masing ini memiliki derajat kebebasan sebesar F. Nah, sebagai contoh ya, pada gas kita bedakan menjadi gas monoatomik dan diatomik. Pertama, gas monoatomik. Monoatomik ini terdiri dari satu atom, sehingga dia hanya punya gerak
translasi saja. Kalau kita uraikan bisa seperti ini. Misalnya ini sumbu X, ini Y, ini Z. Maka gerak atau energi kinetik yang dimiliki oleh gas monoatomik ini memiliki 3 derajat kebebasan, yaitu searah sumbu X, searah sumbu Y, dan searah sumbu Z. Dikatakan F-nya ini 3, sehingga energi kinetiknya sama dengan 3/2 kT. Nah, ini. Yang kedua, pada gas diatomik. Gas diatomik ini terdiri dari 2 atom. Ini nanti akan dibedakan menjadi 3 keadaan, yaitu yang pertama pada suhu rendah. Suhu rendah ini kurang lebih 250 Kelvin atau kurang dari 250 Kelvin. Karena pada suhu rendah, maka dia hanya bergerak translasi saja. Dia hanya bergerak translasi. Jadi belum bergetar ya partikelnya. Sehingga derajat kebebasannya adalah 3. Sehingga EK-nya itu sama dengan 3/2 kT. EK rata-ratanya. Selanjutnya pada suhu sedang. Yang B pada suhu sedang. Suhu sedang ini kurang lebih 500 Kelvin. Pada suhu sedang ini partikel sudah bergerak translasi dan rotasi. Jadi translasinya dia bergerak searah sumbu X, Y, Z, sedangkan rotasinya pada rotasi ini ada sumbu X, Y, Z seperti ini. Rotasi itu muter ya. Ini muter karena energi kinetik kalau muter itu EK-nya setengah I omega ya, kuadrat, bisa omega Y sama omega Z. Nah, kalau pada sumbu X berarti dia punya ini, karena pada X-nya tidak dihitung ya. Ingat pelajaran dinamika rotasi. Nah, karena translasinya punya 3, rotasinya punya 2, maka derajat kebebasannya pada suhu ini adalah 5. Sehingga energi kinetiknya rata-rata adalah sama dengan 5/2 kT. Nah, sedangkan pada suhu tinggi ini sekitar 1000 Kelvin. Selain punya translasi, rotasi, dia juga punya vibrasi, jadi bergetar. Translasinya itu ada 3 derajat kebebasan, rotasinya ada 2 derajat kebebasan, sedangkan vibrasi itu bisa bergetar. Contohnya ini, vibrasi itu bisa diumpamakan seperti pir ya, pir seperti ini. Jadi energi kinetiknya pir itu bisa setengah mv kuadrat, kemudian energi potensialnya bisa setengah kx kuadrat. Nah, karena punya 2, ini 2 ya, sehingga di sini F-nya adalah 7. Energi kinetik rata-ratanya adalah 7/2 kT. Oke, kita lanjutkan. Ada yang namanya energi dalam gas. Energi dalam
ini kita simbolkan dengan U ya. Jika gas memiliki sebanyak N partikel, maka energi dalamnya adalah banyaknya partikel itu dikalikan energi masing-masing partikel. Jadi U sama dengan N, ini jumlah partikel, dan EK-nya adalah energi kinetik rata-rata. Maksudnya masing-masing partikel. Nah, yang ini sama dengan yang tadi, dibedakan menjadi gas monoatomik. Itu berarti U sama dengan N EK, sehingga 3/2 N kali K kali T. Yang kedua akan menjadi gas diatomik. Gas diatomik nanti punya derajat kebebasan, jadi dibedakan menjadi suhu rendah, kurang lebih 250 Kelvin, maka energi dalamnya itu 3/2 kali N KT. Sedangkan suhu sedang kurang lebih 500 Kelvin, itu U-nya 5/2 N kali K kali T. Sedangkan pada suhu tinggi kurang lebih 1000 Kelvin, ini U-nya 7/2 N KT. Oke. Sebelum saya tutup, di sini ada simulasi ya. Jadi partikel di dalam gas, di dalam wadah, ini partikel gas dalam wadah. Coba kita besarkan suhunya atau tinggikan suhunya. Nah, ternyata geraknya makin cepat ya. Nah, pada suhu tinggi seperti yang tadi, dia akan punya 3 derajat kebebasan, bahwa dia juga bergerak translasi, juga rotasi, serta vibrasi. Oke, sekian pembahasan dari saya tentang teori kinetika. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.